Ramadan tetaplah bulan yang dinantikan. Keberkahan bulan Ramadan bukan hanya pada ibadahnya saja, namun juga menjadi saksi atas beberapa kemenangan besar Islam. Pada bulan ini, Allah menurunkan Al-Quran, memulai penurunan wahyu hingga kemenangan umat Islam atas kaum musyrikin Quraisy dengan terbebasnya Mekkah yang merupakan pusat berkumpulnya seluruh bangsa Arab saat itu pada tahun 8 Hijriyah. Bulan ini juga menjadi keberkahan dan kemenangan bagi Al-Quds dan Al-Aqsa, sebab pada bulan Ramadan jualah Baitul Maqdis berhasil dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab dari belenggu tirani Romawi. Masjidil Aqsa pun diperbaharui dan kehormatannya dikembalikan lagi oleh Islam setelah berabad-abad menjadi tempat pembuangan sampah dan ditelantarkan oleh Imperium Bizantium. Di sanalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan dengan penuh kewibawaan, "Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Jika kita mencari selain Islam, Allah akan menghinakan kita." Sebuah ungkapan yang seharusnya menjadi pemersatu kita, sebuah kalimat yang selayaknya menjadi perenungan kita, kalimat indah yang ditorehkan oleh sejarah, yang keluar dari lisan seorang manusia yang mulia, yang setan pun takut kepadanya, dan Al-Quds menjadi saksinya. Ramadan pun kembali menjadi angin segar dan pertolongan bagi Al-Quds dan Masjidil Aqsa melalui perang Hittin. Perang yang dikomandoi oleh Salahuddin ini berhasil mengalahkan pasukan Salibis secara telak setelah penjajahan mereka terhadap Baitul Maqdis 90 tahun lamanya. Ramadan pun menjadi saksi atas kemenangan ini. Di bulan ini dunia menjadi saksi bagaimana kebesaran hati seorang panglima muslim bernama Salahuddin, rela memaafkan ribuan tentara salib yang kalah di medan perang dan membekali mereka pulang ke negeri mereka masing-masing. Padahal tidak tergambarkan bagaimana kebiadaban dan kebrutalan pasukan salib dalam menumpahkan darah umat Islam di Palestina awal mula tibanya mereka di sana. Sebagaimana bulan ini menjadi saksi Nabi yang menjadi teladan panglima tersebut, dengan besar hati rela memaafkan musuh-musuhnya tatkala beliau mampu mengalahkan mereka di Mekkah ketika Fatu Mekkah 5 abad sebelumnya. Padahal tidak terlukiskan bagaimana sakit dan kerasnya siksaan kaum musyrik Arab terhadap umat Islam di era awal kemunculannya. Pada bulan Ramadan juga negeri Syam terbebas secara penuh dari pengaruh dan kendali pasukan salib ketika Hunuddin Baybars berhasil memenangkan perang Al-Mansurah di Mesir mengalahkan pasukan Perancis yang dipimpin oleh Louis IX. Ramadan tak pelak menjadi bulan jihad sekaligus bulan kemenangan bagi umat Islam, khususnya bagi Al-Quds, Al-Aqsa dan Syam secara umum. Al-Quds dibebaskan bukan oleh penduduknya sendiri, namun oleh umat Islam yang berada jauh di luar Al-Quds. Demikianlah Ramadan di Al-Quds tempo dahulu. Ramadan bukan hanya berkah bagi umat Islam di seluruh dunia, tetapi juga bagi Indonesia secara khusus. Sebab pada bulan Ramadanlah negeri ini memproklamirkan kemerdekaannya dan terlepas dari penjajahan Jepang secara penuh, dan Palestina adalah salah satu negara yang langsung mengakui kedaulatan negeri ini melalui pengakuan Mufti Al-Quds sendiri, Syekh Al-Amin Al-Husaini. Walau sayangnya 2 tahun setelah itu Palestina diinvasi oleh Zionis Israel dan Al-Aqsa direnggut kesuciannya oleh mereka. Ramadan di Al-Quds mulai terusik kembali terhitung setelah ekspansi pasukan salib
yang akhirnya dipadamkan oleh dinasti Ayyubiyah adalah ketika Turki Utsmani terlibat dalam Perang Dunia I dan menderita kekalahan pada tahun 1916. Ditambah dengan adanya perjanjian sepihak antara Inggris, Prancis, dan Rusia pada tahun yang sama, di mana isinya adalah pembagian wilayah kekhalifahan Turki Utsmani dan wilayah Palestina jatuh ke tangan kerajaan Inggris. Kondisi tersebut semakin diperparah tatkala Inggris menyetujui dan memberikan Palestina untuk kaum Zionis Yahudi melalui deklarasi Balfour pada tahun 1917. Jadilah nasib Al-Quds, Al-Aqsa dan penduduknya berada di tangan kedua penjajah tersebut, Inggris dan Zionis Israel. Penjajahan itu berada di puncaknya di saat kekhalifahan akhirnya runtuh secara total pada tahun 1924 atas prakarsa seorang keturunan Yahudi Inggris bernama Mustafa Kemal Atatürk. Karenanya seluruh dunia Islam mengalami penjajahan dalam skala besar. Seluruh wilayah umat Islam menjadi bulan-bulanan para penjajah Eropa, baik Inggris, Prancis, Italia, Spanyol, Portugis, dan Rusia. Tinggallah Al-Quds dan Al-Aqsa sendiri tanpa penopang, bak anak yatim piatu yang ditinggal pergi ibu bapaknya. Mulai tahun 1920 hingga 1948, Palestina berada di bawah bayang-bayang kehancuran. Sebab pada rentang tahun itu, para pemukim Yahudi dari berbagai negara Eropa pun berdatangan ke Palestina dan tinggal di sana. Puncaknya adalah pendirian negara sepihak oleh kaum Yahudi di Palestina pada tahun 1948 bernama Negara Israel di wilayah Palestina. Pendirian negara itu memicu perang Arab Yahudi dan mengakibatkan 700.000 orang Palestina eksodus keluar Palestina, yang akhirnya dikenang sebagai peristiwa Nakbah. Sejak pendirian negara zalim tersebut, Al-Quds dan penduduknya mengalami berbagai penindasan, mulai dari pengasingan hingga pembantaian. Di antaranya pembantaian Deir Yassin dan pembantaian Tantura pada tahun 1948. Bahkan pembantaian itu berlanjut hingga di luar Palestina, seperti pembantaian Sabra dan Shatila di kamp-kamp Palestina di Lebanon yang dilakukan oleh sekelompok Maronit suruhan Israel pada tahun 1982. Al-Aqsa pastinya tidak luput dari penjajahan Zionis. Tatkala Al-Quds jatuh ke tangan Israel pada tahun 1967, mereka langsung merampas dan menjadikan tembok barat Masjidil Aqsa sebagai ritus suci mereka. Mereka mengklaim bahwa tembok itu merupakan peninggalan Haikal Sulaiman. Mereka meratap di sana dan berdoa sembari mengangguk-anggukkan kepala, yang karena itulah sebagian orang menyebutnya sebagai tembok ratapan. Padahal di tembok itulah dahulu Rasulullah menambatkan buraq beliau setibanya di Masjidil Aqsa menjelang naik ke langit untuk Mi'raj. Akibat perampasan Zionis tersebut, umat Islam pun kehilangan salah satu ritus suci keagamaan mereka yang dahulu populer dengan sebutan tembok buraq. Zionis tidak puas dengan menguasai tembok barat. Mereka juga hendak merampas tembok selatan dan mulai membatasi pergerakan warga Palestina di Masjidil Aqsa dengan adanya zonasi waktu dan zonasi tempat di Al-Aqsa. Para ulama dan dai yang menyuruh perjuangan untuk Al-Aqsa ditahan dan ditangkapi dengan dalih ujaran kebencian hingga terorisme. Di antara mereka adalah Syekh Raid Solah dan Syekh Ikrimah Sabri. Pada saat yang sama, warga Al-Quds tidak memiliki apa-apa selain iman dan tekad di dalam dada-dada mereka. Mereka tumbalkan diri mereka menentang penjajahan Zionis dan melindungi Al-Aqsa, meski harus berakhir di balik jeruji besi atau bahkan mati diterjang peluru.
Dimulai dengan gerakan jihad yang dikomandoi oleh mufti mereka, Al-Amin Al-Husaini, yang menentang imigrasi besar-besaran kaum Yahudi Eropa pada tahun 1939 dan menewaskan sekitar 5.000 penduduk Palestina hingga beberapa aksi intifadah. Dengan cara menghadapi aparat Zionis apa adanya, tanpa senjata memadai, tanpa senjata militer. Seperti itulah penindasan demi penindasan, kebrutalan demi kebrutalan, kebiadaban demi kebiadaban. Itu semua dilahap oleh warga Al-Quds secara khusus dan penduduk Palestina secara umum. Namun mereka tetap bertahan di saat mereka bisa hengkang dan difasilitasi kepergiannya oleh penjajah. Mereka lebih memilih mati kelaparan atau hidup dalam kerangkeng penistaan, asal Al-Aqsa masih berdiri tegak di tempatnya. Tak jarang mereka berteriak tatkala rumah mereka hendak disita dan dipaksa jual oleh Zionis. Jika kalian mau mengambil rumahku ini, minta izinlah kepada 2 miliar umat Islam di seluruh dunia. Hanya Ramadanlah pelipur lara mereka. Karena di saat itu, setidaknya mereka masih dapat bernostalgia dengan sejarah keemasan mereka. Masih bisa sedikit tersenyum dan berharap bahwa pembebasan itu akan tiba. Mereka masih dapat mendengar berbagai keutamaan Al-Quds dan Al-Aqsa mereka dilantunkan dengan merdunya di berbagai masjid mereka ketika tarawih. Mereka masih dapat berimajinasi yang dirajut dengan doa agar manusia seperti nenek moyang mereka muncul kembali. Sosok-sosok seperti Abu Ubaidah, Ubadah bin Husamid, Sayyid bin Aus, Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, hingga Nuruddin Mahmud Zanki, Salahuddin Al-Ayubi, dan Ruhnuddin Bebers dapat terlahir ke dunia ini lalu datang membawa lentera dan pelita dari zaitun untuk membebaskan mereka kembali dari kehinaan tersebut pada bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan Allah memenangkan Islam di Al-Quds dan membebaskan dari rantai ikatan Imperium Romawi Timur, dan di bulan itu juga Allah menghinakan kaum salibis yang mengotori jalanan-jalanan ke Al-Aqsa melalui kebengisan mereka. Demikianlah hampir 3/4 abad Ramadan bergulir di Al-Quds. Demikianlah hampir 3/4 abad Ramadan bergulir di Al-Quds. Ramadan hanya selalu mengulang dan membawa secercah harapan, walau sekedar untuk memurojaah kembali sebuah kemuliaan yang telah hilang. Minimal masih dapat berharap dan bermimpi di tengah lamunan doa dan i'tikaf di Al-Aqsa, kendati masih mengenyam pahitnya kekejaman Zionis hari demi hari. 72 tahun Al-Quds menderita penjajahan dan penindasan sejak Zionis Yahudi menguasainya, dan selama itu juga Masjidil Aqsa tak ubahnya sebuah masjid yang ditelantarkan oleh penghuninya. Kesedihan, kepedihan, dan kepiluan terus dihadapi para penduduknya, mulai dari pembantaian, penggusuran, hingga pemiskinan secara sistematis, hanya karena penduduknya tidak mau meninggalkan Al-Quds dan tidak rela melepaskan Al-Aqsa. Al-Quds, masjidnya dan penduduknya seolah terpinggirkan oleh hiruk pikuk zaman, menjadi bahan mainan para agresor penjajahan dan tenggelam dalam keramaian dunia yang penuh dengan kesibukan. Jika dahulunya Al-Quds dan Al-Aqsa masih diingat meski hanya ketika Ramadan, setidaknya menjadi objek uluran tangan manusia yang masih memiliki rasa kasihan dan diperkenalkan di berbagai masjid hingga perusahaan. Maka tidak untuk tahun ini. Tahun ini, bahkan saat Ramadan, mungkin Al-Aqsa dan Al-Quds tidak lagi dikenal, tidak lagi dikenang, tidak lagi diingat. Karena seluruh dunia sedang dihebohkan oleh corona yang telah merenggut ribuan jiwa. Al-Quds dan Al-Aqsa pun kembali terlupakan, bahkan ditiadakan. Bukan lagi hanya sekedar bahan ingatan,
Bahkan untuk menyebut namanya pun mungkin manusia tidak lagi terbersihkan. Hari ini Al-Quds dan Al-Aqsa dikepung bukan lagi oleh penjajah Zionis yang brutal dan penuh kebiadaban, namun juga wabah corona yang mengancam jiwa para pejuangnya. Masjid Aqsa yang seharusnya ramai dan semarak ketika Ramadan pun dikosongkan. Tetapi di sisi lain, Zionis membebaskan kaum Yahudi untuk menginjak-injaknya, tak peduli corona atau tidak corona. Ya, Zionis Yahudi meraup keuntungan dengan adanya corona. Mereka memaksa warga Al-Quds di rumah tanpa pekerjaan, tetapi dengan segudang pajak dan biaya dibebankan atas mereka, khususnya para pedagang. Tatkala sebagian aktivis berusaha menyalurkan bantuan, justru mereka ditangkapi dan ditahan serta bantuannya disita dan dirampas oleh aparat Zionis. Seolah Zionis hendak memusnahkan penduduknya di rumah-rumah mereka sendiri dengan menjadikan mereka mati kelaparan. Belum lagi para tahanan Al-Quds yang ditahan karena membela dan mempertahankan Al-Aqsa dan hak-hak mereka. Dipenjara karena menentang penjajahan maupun melawan kebrutalan aparat di Al-Aqsa. Mereka ditelantarkan, dibiarkan, hingga sengaja ditularkan virus corona dari para tahanan Yahudi yang ditangkap akibat perbuatan kriminal. Zionis hendak membunuh mereka dengan virus tersebut secara perlahan. Bagi para pedagang yang tidak bisa membayar pajak karena tokonya ditutup paksa oleh Zionis, tokonya akan dilelang dan dijualkan untuk Yahudi kaya dan berbagai lembaga proyek pemukiman, sehingga mereka tidak lagi punya pilihan mengemis di bawah kaki penjajah untuk bertahan hidup atau memilih pergi meninggalkan Al-Quds dan Al-Aqsa. Hingga akhirnya Al-Quds pun kosong dan nihil dari umat Islam. Pejuangnya hilang ditelan massa karena mati akibat wabah atau kelaparan, maupun pergi meninggalkan Al-Quds karena mempertahankan hidupnya dan keluarganya. Tatkala ini terjadi, akankah umat Islam masih mengenal Al-Aqsa dalam sejarah mereka? Apakah masih mampu memperlihatkan Masjidil Al-Aqsa yang setiap waktu mereka baca dan hafal dalam Al-Quran kepada anak keturunan mereka? Masihkah mereka berbangga dengan menyebut bahwa Nabi mereka dahulu pernah naik ke langit melalui Al-Aqsa? Akankah ini terjadi? Mungkinkah ini terjadi? Kapankah itu terjadi? Jikalau umat Islam bersedih ketika Makkah dan Madinah terpaksa ditutup akibat wabah, bilakah mereka menangis ketika masjid yang menjadi saksi kemuliaan Nabi mereka atas seluruh para Nabi juga dikosongkan, bahkan mungkin akan diruntuhkan dan tiada lagi dalam lintasan sejarah? Biarlah umat yang menjawabnya. Biarlah mereka yang mengaku umat Muhammad itu yang menjawabnya. Kini Ramadan di Al-Aqsa dan Al-Quds tidak lagi sama. Pada dasarnya, kebahagiaan dan kenyamanan menjalankan Ramadan di Al-Quds sudah lama terenggut sejak 70 tahun silam. Dimulai saat Zionis Yahudi berhasil mencaplok tanah Palestina dan mendirikan negara palsu mereka di sana. Demikian juga Masjidil Aqsa yang izzah dan kehormatannya telah dilecehkan sejak Yahudi berhasil menguasai tembok baratnya. Penggerusan dan perampokan terhadap Al-Aqsa terus saja terjadi hingga Zionis menggali terowongan dari bawahnya untuk meruntuhkannya. Dulu, kini, dan nanti, hingga sampai kapan penjajahan itu berakhir dan terhenti? Namun mesti sedemikian rupa kebiadaban Zionis, mereka tidak mampu untuk mengosongkan Al-Aqsa dari para pelayannya dan dari umat Islam yang sholat di dalamnya. Kecuali tahun ini dan Ramadan ini, Al-Aqsa terpaksa kosong tanpa sholat,
tanpa i'tikaf, dan tanpa ibadah berjamaah lagi. Bahkan umat Islam yang tetap mempertahankan Al-Aqsa agar tidak diambil alih oleh Zionis mulai dipenjara dan ditangkapi. Ramadan kali ini di Al-Quds tidak lagi sama. Ramadan kali ini di Masjidil Aqsa sudah jauh berbeda. Zionis memanfaatkan isu corona untuk mengosongkan sholat dan jihad umat Islam di Al-Aqsa dan membiarkan jemaat ekstremis Yahudi berkerumun di dalamnya. Tidak ada lagi tarawih, tidak ada lagi sholat jamaah dan Jumat, dan tidak ada lagi i'tikaf, karena dua epidemi dan wabah yang menimpa Al-Aqsa tahun ini, wabah penjajahan dan wabah corona. Tetapi Zionis tahu bahwa corona hanyalah sementara dan tidak akan membuat Al-Aqsa kosong secara permanen. Zionis pun berusaha untuk menekan warga Al-Quds dan Palestina sekuat-kuatnya agar mereka mau menyerah, lalu hengkang dari Al-Quds dan meninggalkan Al-Quds dan Al-Aqsa untuk Zionis. Jikalau umat Islam di seluruh dunia hanya berkutat dengan corona, tanpa rasa takut rumahnya dirampas dan diusir dari tempat tinggalnya, bahkan sebagian mereka disokong dan dibantu kebutuhannya oleh pemerintahannya masing-masing, maka Al-Quds dikecualikan dari itu semua. Siapakah yang akan membantu Al-Quds? Siapakah yang akan membantu kebutuhan warga Al-Quds selama corona? Siapa yang bisa menjamin warga Al-Quds aman dan nyaman menjalani Ramadan di rumahnya selama corona? Mereka bahkan tidak tahu apakah mereka akan mati karena wabah atau karena kemiskinan dan kelaparan. Andaikan pun wabah ini usai, mereka tetap tidak bisa bernafas lega karena penggusuran, pengasingan, hingga pembantaian tetap mengancam mereka. Duhai Al-Aqsa, betapa merananya engkau, betapa menderitanya dirimu. Pendudukmu rela mati untukmu dan pejuangmu siap terbunuh karenamu. Lantas bagaimanakah dengan orang yang mengaku memuliakanmu? Bagaimana orang menyebutmu sebagai masjid? Ramadan kali ini adalah Ramadan yang pilu bagimu. Tiada sholat dan tiada lantunan Al-Quran di dalam dirimu sekarang, setelah sebelumnya kesucianmu dirusak oleh musuh-musuhmu. Ramadan ini hanyalah ujian bagi umatmu. Ramadan kali ini hanyalah ujian bagi umatmu. Akankah mereka menolongmu atau malah meninggalkanmu karena tersibukkan oleh wabah yang menimpa mereka masing-masing? Bilakah engkau lebih bernilai bagi mereka ataukah dunia mereka? Ramadan kelabu, Ramadan yang pilu. Engkau hanyalah milik Robmu, hanya kepadanya lah engkau mengadu. Al-Quds, Ramadan kelabu, tatkala Ramadan tak seindah dulu.